Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pelaksanaan sertifikasi ini rata-rata kapan dilaksanakan, berbayar atau tidak dan sebagainya. Mungkin akan kami sampaikan secara garis besarnya umumnya saja bahwa kami Kementerian Desa berusaha untuk memulai sertifikasi di tahun ini. Walaupun saya yakin mungkin tidak bisa sepenuhnya tersertifikasi di tahun ini karena beberapa hal. Pertama terkait rasio antara asesor dan asesi ini masih sangat minim. Itu sehingga nanti akan kita prioritaskan ya, mungkin yang oleh LSPP 2 nanti prioritasnya adalah PLD. Ini PLD nanti menjadi prioritas, sedangkan yang lain nanti kita atur sedemikian rupa sehingga semua tersertifikasi. Di kapan ini tadi Ketua LSP sudah menyampaikan kita sedang dalam proses pengajuan ruang lingkup. Mudah-mudahan September dapat lisensi untuk melakukan sertifikasi pada TPP. Insya Allah jika lisensi terbit itu nanti segera setelah itu kita akan eksekusi pelaksanaan sertifikasi. Prioritas yang akan dilakukan LSPP 2 ini adalah PLD. Itu. Sedangkan yang lain PD, TAPM dan seterusnya nanti kita melihat situasi ke depan karena asesor ini masih minim. Sementara PLD saja itu hampir 18.000. 17.000 sekian, ini saya kira itu soal sertifikasi kapan kita usahakan di tahun ini sudah kita mulai. Kemudian apakah berlaku 1 tahun atau 2 tahun? Sertifikasi ini sesuai ketentuan BNSP berlaku 3 tahun. Ya, satu sertifikat itu nanti berlaku 3 tahun. Setelah itu apakah disertifikasi ulang itu biasanya perpanjangan istilahnya ya. Perpanjangan bukan sertifikasi ulang, surveillance ya. Jadi nanti ada perpanjangan itu. Nah, apakah ini menjadi syarat P3K ini pertanyaan-pertanyaan ini juga muncul. Kami belum bisa bicara soal P3K. Itu penunggu kebijakan pimpinan apakah ini nanti akan menjadi syarat atau tidak, atau nanti ini kan pimpinan sedang mendorong itu, apakah nanti bagaimana kelanjutannya soal P3K, kami belum bisa memberikan jawaban yang pasti. Berkas apa saja yang perlu disiapkan untuk sertifikasi pendamping? Saya kira tadi sudah jelas oleh Pak Ismail. Satu, nanti seluruh yang memohon sertifikasi akan mengisi apel 0102. 02 dilampiri dengan bukti portofolio. Portofolionya apa? Itu Bapak Ibu bisa melihat di unit kompetensi sesuai dengan skema masing-masing. Gitu. Syarat dan ketentuan untuk disertifikasi tadi sudah jelas ya. Itu nanti ada di skema. Itu tadi Pak Ismail sudah menyampaikan syaratnya apa, PLD misalnya minimal SLTA, punya pengalaman 2 tahun. Intinya kalau secara kualifikasi sudah masuk existing sebagai pendamping, itu sudah memenuhi syarat. Syarat administrasi lainnya itu terkait dengan tadi SK Kepala Badan atau kontrak, itu nanti yang bisa dilakukan. Minimal berapa tahun portofolio yang harus disiapkan, dokumen apa saja yang menjadi kompetensi untuk diajukan ke asesor. Portofolio berapa tahun tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ismail, sesuai dengan keakurasian ya dari portofolio itu sendiri. Itu mestinya contoh ya, kalau bicara soal fasilitasi perencanaan desa, maka perencanaan kan dilakukan setiap tahun.
Ya. Tentu kita berharap bukti portofolio yang 2-3 tahun terakhir ini menjadi portofolio. Jangan sebagai merencanakan di 10 tahun lalu punya dokumen disampaikan hari ini, saya kira tidak. Tapi sesuai dengan keupdatean daripada bukti portofolio. Kemudian sertifikasi pendamping, ya. Bagaimana mekanismenya ini berulang-ulang. Insya Allah setelah LSPP 2 memperoleh lisensi, kita akan segera melaksanakan sertifikasi walaupun terbatas, misalnya karena kapasitas asesor dan juga hal yang lain. Kemudian mekanisme seperti apa tadi sudah dijelaskan. Ya. Bagaimana kelanjutan TPP yang dianggap tidak lolos walaupun sudah mengabdi sejak 2015. Di panduan Rapermen tentang panduan penyelenggaraan uji kompetensi sertifikasi TPP, itu orang yang dinyatakan belum kompeten boleh mengulang, dan bahkan sesuai ketentuan BNSP itu juga boleh mengulang dan harus mengulang sesuai kompetensi yang dinyatakan belum kompeten. Misalnya PD ada 15 unit kompetensi. Setelah diuji oleh asesor, ternyata ada 11 yang lolos, yang dinyatakan kompeten, 4 belum lolos. Maka nanti bisa menjadwalkan ulang untuk uji kompetensi yang dinyatakan belum kompeten. Unit yang belum kompeten. Jadi tidak seluruhnya. Artinya di sini PLD yang 8 itu jika ada 1 yang belum kompeten berarti yang diulang, ya. Kalau bahasa ujian kuliahnya itu remedi, ya, itu 1 unit kompetensi, tidak seluruhnya. Kemudian apakah ada batas usia untuk ikut sertifikasi? Tidak ada. Seluruh existing, ya, PD, PLD, TA Kabupaten, TA Provinsi, walaupun sudah punya cucu, ya, itu nanti tetap disertifikasi. Ya, rambutnya sudah putih semuanya, ya, itu juga nanti akan disertifikasi. Jadi, yang belum punya rambut, ya, itu tidak ada batas umur soal sertifikasi. Nah ini. Apakah sertifikasi menjadi syarat keberlanjutan pekerjaan menjadi ASN P3K? Nah, ini kaitannya dengan itu kami belum bisa memberikan jawaban. Tapi yang jelas sertifikasi ini adalah mandat Permendes nomor 19 tahun 2020 tentang pedoman umum pendampingan masyarakat. Itu. Sehingga ini supaya nanti legal standing daripada teman-teman ini sudah mendasari kepada regulasi yang ada ketika sudah dikontrak. Nah, kemudian sertifikasi keahlian khususnya di bidang keteknisan, apakah bisa dibuat acuan syarat tambahan lisensi untuk sertifikasi keahlian di desa? Dia tidak termasuk daripada unit kompetensi ini. Jadi PD ini misalnya yang Pak Ahmad Saudi nanya, PD apakah dia punya sertifikat teknis bisa menjadi syarat? Tidak. Yang menjadi syarat itu adalah sesuai skemanya, kemudian lolos di semua unit kompetensi yang ada. Kalau PD berarti ada 15 unit. Walaupun dia sudah punya sertifikat BNSP, sertifikat itu, tapi tidak terkait dengan 15 unit kompetensi, maka tidak berlaku. Karena PD, PLD, TPP ini terikat dengan SKKNI. Apakah daily report pendamping bisa dijadikan alat bukti dari portofolio sertifikasi SKKNI ini? Bisa, sebagai pintu masuk, salah satu pintu masuk untuk portofolio. Ya. Tapi harus didukung dengan bukti lain. Itu. Jadi di DRP kan biasanya hanya menarasikan bahwa PLD tanggal 15 Juli
jam sekian sampai sekian fasilitasi musyawarah desa rencana pelaksanaan kegiatan misalnya. Nah, itu bisa sebagai pintu masuk, tapi tetap harus didukung yang lain, misalnya foto pada saat pelaksanaan kegiatan itu, atau video pada saat Bapak Ibu melakukan fasilitasi, atau di situ ada berita acara pelaksanaan itu yang kemudian ada nama PD PLD sebagai notulen atau sebagai narasumber atau sebagai fasilitator atau sebagai pendamping. Ini bisa menjadi pintu masuk untuk menjadi kegiatan lain. Itu terus berikutnya saya kira dari pertanyaan yang tertulis masih ada pertanyaan lain yang selain ini, Pak? Itu berikutnya Pak, yang halaman 2. Mungkin ini ada udah halaman 2 ini? Iya. Udah. Berlakunya sertifikasi sudah tadi. Sertifikat berlaku 3 tahun. Ya. Nah ini, kalau langsung ke WA saya ini pertanyaannya. Saya jawab. Untuk sertifikasi dilaksanakan tatap muka, offline atau daring. Ya. Ini Bu Ismi, Ketua LSP, nanti yang menjawab. Sertifikasi nanti dilaksanakan offline atau online. Itu. Terus kemudian berapa biaya sertifikasi PD, PLD, dan TA? Peta jalan TPP setelah 2024. Nah ini. Peta jalan pendampingan sebetulnya sudah kita rumuskan di akhir tahun 2021 ini. Namun belum ada kebijakan pasti dari pimpinan. Tapi soal sampai anggaran di 2023 itu sudah masuk anggaran kementerian sehingga teman-teman aman insya Allah di tahun 2023. Selebihnya wallahu a'lam. Kemudian apakah setelah sertifikasi otomatis menjadi P3K? Tidak. Karena P3K nanti pasti kalau toh ada kebijakan pasti ada proses yang harus dilalui. Jadi tidak bisa otomatis. Saya kira itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami jawab. Mungkin Pak Ismail atau Pak Dekoyo bisa menambahkan? Cukup sementara. Bu Ismi soal pelaksanaan. Silakan Bu Ismi. Terima kasih Pak Nurul. Izin Bapak Ibu sekalian terkait pertanyaan apakah sertifikasi akan dilakukan secara offline ataupun online gitu ya. Untuk sementara di tahap awal ini adalah secara offline. Nah, di mana nanti tempat uji kompetensinya? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita melihat apakah di Jakarta ataupun di TOK 8 balai milik Kementerian Desa. Ya, nanti mungkin teman-teman ataupun dari Kornas bisa mengkoordinasikan seperti apa operasionalnya itu. Kan rencananya juga mungkin tidak semua provinsi dulu ya, kita nanti akan ada semacam uji coba dulu di beberapa lokasi yang mungkin terjangkau oleh kita, karena hal ini terkait dengan ketersediaan anggaran. Anggaran kami terbatas, kemarin ada automatic adjustment, tapi tetap sertifikasi harus berjalan. Namun demikian, untuk mengakomodir rencana sertifikasi sebanyak hampir lebih dari 33.000 TPP, akan dirancang pelatihan ini secara online dan koordinasi dengan BNSP sangat dimungkinkan, namun kita harus menyiapkan sarana prasarana yang sangat-sangat memadai, termasuk TUK, baik TUK katakanlah kita di Jakarta ya asesornya, dan bagaimana pengaturan TUK kepada asesi-asesi yang ada di daerah. Nah ini mungkin kita masih harus banyak berkoordinasi dengan BNSP untuk menyiapkan semua itu. Mungkin itu saja. Tadi saya sekilas melihat ada pertanyaan tentang DRP. Mungkin Pak Nurul sudah memberikan, tapi sedikit saja ya, bahwa benar DRP adalah menjadi portofolio yang utama.
DRP adalah pintu masuk kita, asesor melihat apakah yang sudah dilakukan teman-teman TPP. Nah, dari DRP tadi, katakanlah Bapak Ibu sudah melakukan fasilitasi tentang musyawarah desa. Mungkin di dalam DRP-nya seperti itu. Kami tapi akan melihat mana buktinya. Adakah berita acaranya, adakah undangannya, adakah dokumentasinya, adakah surat tugasnya, dan laporannya juga. Nah ini mohon Bapak Ibu sudah segera melengkapi hal-hal yang terkait dengan DRP, karena tidak cukup misalnya di dalam DRP itu tadi ya melakukan fasilitasi musyawarah desa, itu tidak cukup, itu belum lengkap secara tertelusur apakah benar. Menurut saya ini, karena bagaimanapun tugas kita adalah menelusuri, mencari bukti-bukti bahwa asesi kita ataupun peserta uji kompetensi itu diyakini melakukan kegiatan sesuai yang ada di dalam unit kompetensi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Monggo disisir terkait dengan DRP yang sudah ada, sesuai dengan unit-unit kompetensinya dan dilengkapi seperti apa persyaratannya. Nah, mohon izin juga, bukan asal melengkapi ya, tapi tetap harus terlegalitasi, maksudnya seperti itu. Apakah memang minimal misalnya ada tanda tangan surat pengesahan kepala desa. Nah, satu lagi mungkin juga buat tidak hanya kepada teman-teman PLD, juga PD, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat, suatu saat melakukan tugas-tugas di lapangan, jika tanda kutip kita tidak mempunyai legalitas yang ada, mungkin perlu ada semacam form ini Pak D dari Kornas ya, semacam surat pengesahan, bahwa benar datang ke kabupaten dalam rangka apa, itu ditandatangan dari pihak sana Pak, seperti kita ya, di PSM seperti itu juga. Jadi ada surat tugas, ada surat pengesahan, kalau salah satu hilang masih bisa ditelusuri lah bukti-buktinya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, terima kasih. Waktu saya kembalikan, Bapak Moderator. Terima kasih saya ucapkan pada para narasumber yang sudah menjawab